100 hari berdoa, hari yang ke-15, Jumat 10 April 2020. Sebuah mujizat yang tak diharapkan. Apakah engkau pernah melihat hal yang seperti ini? Pertanyaan ini menjadi umum ketika orang menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak diragukan lagi, nama COVID-19 akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pandemi terbesar di dunia. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya kehidupan dapat berubah dalam semalam. Firman Allah mengingatkan kita bahwa bencana-bencana akan datang dan kita harus selalu siap dan bergantung kepada Tuhan. Krisis dunia ini telah merobek inti dari ekonomi. Sistem kesehatan dibuat kewalahan, menyebabkan banyak orang jatuh dalam kemiskinan, menyebabkan banyak tunawisma dan pengangguran, menyebabkan banyak orang dengan penyakit permanen, dan ya, itu telah merenggut jiwa puluhan ribu orang. Banyak orang yang berdoa untuk mujizat, banyak yang memohon kepada Allah untuk mengubah situasi mereka dan melindungi mereka dari virus yang mematikan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk setiap mujizat yang akan dilakukan Allah? Saya tidak ragu bahwa Allah akan mendengar dan datang dekat kepada semua orang yang berdoa kepadanya. Sementara Dia datang dengan cara-caranya yang berbeda dan dalam waktunya sendiri. Janji-janji ini memberi saya harapan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5. Dan maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Yesaya 65 ayat 24. Pertanyaan renungan. Meskipun kita tahu bahwa adalah kehendak Allah untuk menyembuhkan anak-anaknya, kita tidak selalu tahu kehendaknya dalam soal waktu. Berapa kali Dia mungkin memilih untuk segera menyembuhkan, yang lain secara bertahap, sementara yang lain Dia mungkin tidak menyembuhkan sampai kedatangan yang kedua kali. Yakobus 5. Dapatkah kita percaya pada Tuhan dan waktunya? Dapatkah kita bertahan dalam iman bahkan ketika kita tidak selalu melihat jawaban langsung atas doa-doa kita? Bagaimana kita dapat menumbuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah dan firman-Nya? Tantangan untuk aktif. Minggu ini kita harus berdoa untuk orang sakit, untuk para petugas medis, dan agar Allah menghentikan penyebaran virus corona di seluruh dunia. Mari kita berdoa agar kasih Allah dan firman-Nya akan menyebar. Mari kita buka Alkitab kita dengan semangat yang baru dan berdoalah, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami bagaimana mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Tunjukkan pada kami bagaimana mengalami penyembuhan sejati secara menyeluruh. Tunjukkan pada kami artinya mempelajari dan memahami firman-Mu. Dan tunjukkan kepada kami bagaimana membagikan firman-Mu kepada orang lain. Saat kita berdoa, mari kita tuntut janji Yesus dalam Yesaya 55 ayat 8-11 dan 2 Timotius 2 ayat 15 dan 1 Petrus 3 ayat 15. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau menghentikan penyebaran COVID-19 di negara-negara dengan populasi yang sangat tinggi di dunia. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati India, Bangladesh, benua Afrika, dan beberapa negara di Asia yang baru saja mulai melawan pandemi COVID-19 dengan kekuatan penuh. Kami berdoa
bagi para peneliti medis untuk menemukan perawatan penyembuhan virus corona, karena kita tidak memiliki waktu yang lama dalam menunggu pengembangan vaksin. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi anak-anak, bagi yang lemah dan rentan yang terpaksa tinggal di rumah bersama anggota keluarga yang kasar atau yang tinggal di rumah asuh yang sulit. Kami berdoa untuk persediaan pangan dan makanan untuk anak-anak yang tidak bisa lagi bersekolah, di mana makanan disediakan secara teratur. Kami berdoa agar kita belajar untuk mempelajari firman Allah dan tingkat yang lebih dalam, dan juga membagikan firman-Nya secara praktis dengan orang-orang di sekitar kita. Kami berdoa kiranya Engkau mau jaga kami dari masuk matahari sampai masuk matahari. Dalam nama Yesus, amin.